Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ialah hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah, dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan datang kepada Tuhan. Biarlah kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala yang bernafas menyembah Dia, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang maha tinggi. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah, kudus kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tata-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar,
Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang benar, dan Engkau Tuhan yang ajaib. Ialah Tuhan yang besar, yang berdaulat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang senantiasa sedia memberkati setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan, mari kita akan tundukkan hati kita. Kita akan bawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kita akan menyerahkan ibadah kita pagi hari ini, marilah dengan segenap hati kita bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayan pekerjaan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Sehingga apa yang mereka bekerjakan hari ini mendatangkan kemuliaan dan kebaikan Tuhan turun atas kami. Terlebih Bapak kami juga berdoa melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah. Biar ini boleh menjadi peringatan dan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam kehidupan kami. Terlebih kami juga berdoa, kami menyerahkan secara khusus untuk sakramen penyerahan anak, keluarga, saudara kami Sony dan Nadine yang akan membawa Giovanni ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk acara kami. Pujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Biar setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan bersama berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, mari kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Bersalakan
kita senantiasa berarti di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Haleluya. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang
siapkan hati kita untuk menerima setiap berkat firman Tuhan. Kita senantiasa membutuhkan kasih Tuhan. Dia yang menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Di kirbat-Mu Engkau senantiasa dengar Tuhan setiap apa yang menjadi doa kami. Haleluya Yesus. bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas selamanya, ku ikat di pinggangku. Aku lihat perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupan. Engkau mendengar Tuhan. Seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Di kirbat-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Bagaikan pedang, Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas selamanya, ku ikat di pinggangku. Aku lihat
yang haus akan kasih-Mu. Engkau adalah seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau adalah air matamu yang haus Kan kasih-Mu. ya Bapa. Pikirmu kami percaya kasih Tuhan tidak pernah habis, rahmat Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Untuk itulah kami pagi ini, kami tundukkan hati datang kepadamu, berdoa dan membawa setiap hati kami untuk ada di dalam bait-Mu, sehingga kasih yang boleh tertuang dari kirbat Tuhan itu selalu ada dan memenuhi setiap hidup kami. Kami rindu, kami mau untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami membawa hati, segenap pikiran, perasaan, kehendak kami, roh, tubuh dan jiwa kami kepadamu. Roh Kudus sepenuhnya berotoritas atas kami. Bagi hamba-Mu yang sederhana ini menjadi saluran berkat, menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, supaya benih firman itu tumbuh hidup dan berbuah. Kami berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kita kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh mengagungkan akan Tuhan. Mari kita melihat apa yang menjadi tema kita pada minggu ini, yaitu tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Mari kita akan buka ayat firman Tuhan kita. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Nats ini menjadi dasar apa yang jadi bagian tema kita pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Khususnya bagian A yang menjadi nats tema kita pada minggu ini, dikatakan, kami juga menasihati kamu, Paulus berkata, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi tema pada minggu ini, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ini sederhana tetapi penting, mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Gampang untuk kita bersama boleh pikirkan, tetapi sangat berat untuk dipraktekkan. Menegur orang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi lihat apa yang menjadi bagian perikop ini, Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Tesalonika bahwa salah satu hal yang penting yang jemaat harus bangun dan tumbuhkan supaya mereka dapat memperhatikan seorang dengan yang lain di dalam membangun iman, pengharapan, dan kasih
Di dalam mereka boleh mengiring dan mengikut Yesus. Dan salah satu aspek yang tidak bisa dipungkiri, yang harus kita lakukan, yang harus dikerjakan adalah hidup untuk saling menasihati dalam tanda petik, menegur orang. Berbicara hal menegur seseorang, dalam tanda petik hal ini adalah orang yang tidak tertib. Tidak tertib diterjemahkan lebih kepada hidup tidak dalam kebenaran. Atau bisa dikatakan hidup di dalam dosa. Jadi orang yang hidup di dalam dosa itu harus ditegur. Kita sebagai saudara seiman, kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak akan membiarkan bahwa saudara kita hidup di dalam dosa, sebab itu bukan panggilan kita. Itu bukan merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau supaya kita hidup tertib dalam arti hidup sesuai dengan apa yang menjadi hukum Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Dan itu menjadi dasar dan landasan ada dalam hidup kita. Disinilah saya melihat Paulus ingin untuk membangun kehidupan secara bersama. Dengan saling tidak saja mendoakan, namun juga saling memperhatikan. Memperhatikan bukan bicara hal-hal dalam pengertian mungkin kebutuhan. Mungkin sesuatu yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan. Tetapi juga berkenaan dengan kehidupannya. Bukan kita mau urusan dengan hidup orang lain. Bukan kita mau campur tangan dengan hidup orang lain. Tapi ada satu tugas, tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yaitu mengasihi mereka dengan memperhatikan mereka. Dengan melakukan teguran kepada mereka. Kalau kita melihat di dalam Alkitab secara khusus, mari kita akan perhatikan apa yang menjadi nasihat daripada Yesus bicara mengenai menegur atau menasihati saudara yang seiman atau saudara kita di dalam Tuhan. Mari kita akan buka Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18, saya rindu kita akan baca ayat yang ke-15. Sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan atau tidak diragukan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, perhatikan, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dari bacaan ini kita bisa melihat menasehati dan menegur orang itu ada satu tugas yang baik. Tugas yang mulia. Menasehati dan menegur orang di dalam kesalahan itu merupakan tugas yang baik, merupakan tugas yang mulia, merupakan tugas yang salah satunya Tuhan mau untuk kita boleh lakukan seorang dengan yang lain. Tuhan mau supaya kita melakukannya, tetapi dengan catatan, dengan tidak saja hati yang bijaksana, tetapi juga dengan cara yang bijaksana. Seringkali kita menegur orang, orang menjadi sakit hati, itu pasti ada risikonya. Seringkali kita menasihati seseorang, mereka menolak dan tidak mengikutinya, itu bisa terjadi. Tetapi hal yang luar biasa, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17,
Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita sebuah prinsip-prinsip penting bagaimana kita bisa menegur dengan baik. Bagaimana kita bisa menasihati orang dengan bijaksana. Bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab dengan cara memperhatikan orang lain dengan menegur dan menasihati mereka dengan dalam pengertian tidak mendatangkan salah paham. Luar biasa. Saya pikir perikop Nats ini dahsyat. Dan kalau kita perhatikan, coba kita lihat. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegur itu pasti. Tapi menarik, di bawah 4 mata. Artinya bahwa dia di tempat yang baik, dalam situasi yang baik, dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Hanya Tuhan yang tahu, hanya setan juga tahu, mungkin ya. Atau dia dan saya yang tahu. Kita bicara dikatakan 4 mata, bukan 6 mata atau 8 mata atau 10 mata. Tetapi 4 mata artinya hanya saudara dan saya dan dengan orang yang hidup tidak tertib itu. Kita undang, mungkin kita akan bicara dari hati ke hati. Kita ada sambutan, harapan, bahkan kita juga ada sebuah perhatian. Bisa dimulai dengan doa. Bisa diawali dengan bagaimana kabarnya, bagaimana situasinya, kondisinya, tetapi tetap apa yang menjadi misi, tujuan kita, menasehati, menegur itu dengan baik. Dalam hal ini kita bertindak bukan sebagai seorang dalam pengertian orang yang benar dan dia orang yang paling salah. Kita dalam posisi ini menempatkan bukan sebagai seorang hakim yang siap untuk memukul atau mengetuk palu. Sementara yang ada di hadapan kita ini tidak saja dia adalah terdakwa tetapi tersangka. Sehingga dari awal sampai akhir kita hanya terus menerus untuk seolah-olah memukul. Bahkan terus menerus kita untuk menjadikan orang itu menjadi sakit hati, bahkan menjadi hidupnya tidak menjadi lebih baik. Tetapi sikap yang kita bangun, kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, bisa jadi seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, bahkan bisa ditempatkan, kita juga bisa menjadi sebagaimana seorang sahabat yang baik. Tetapi Alkitab juga berkata jika hal itu tidak mempan dan orang itu tidak mau mendengarkan, jangan berhenti. Jangan sakit hati. Jangan menjadi lemah dan kalah. Tetapi undang kembali orang itu dengan ajak beberapa orang. Dengan harapan tujuan supaya tidak ada hal yang salah. Tempatkan mereka menjadi saksi. Artinya menjadi saksi bukan juga orang yang harus menasihati atau menghakimi. Sebagai saksi bukan berarti orang yang harus menjadi juri untuk melihat orang dipermalukan. Tetapi tujuannya supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu benar. Itu baik. Dan itu dengan tujuan yang sama untuk menjadi berkat bagi orang itu. Tapi Alkitab juga berkata kalau toh itu tidak bisa. Bisa jadi dilakukan, diumumkan, dilakukan, dikerjakan, dinasihati di depan jemaat. Tetapi saya yakin ya ini adalah alternatif yang terakhir. Artinya kalau sampai pada poin dan titik ini ya kebangetan kan begitu. Tetapi juga bukan berarti di tengah kondisi seperti ini dalam pengertiannya kita akan berkata, saya tahu bahwa pendeta Sukarta ini sudah hidup di dalam dosa. Bertobat Pak Karta, kalau tidak engkau binasa. Tetapi apa yang disampaikan dalam forum yang umum ini lebih kepada sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang di dalamnya ada kebenaran yang membangun dan menasehati.
yang di dalamnya ada kebenaran yang terus untuk dapat mengubah dan memperhatikan di dalam kehidupannya. Dalam pengertian dasarnya kembali kepada kebenaran, kepada harapan, nasihat, dan teguran itu diberikan. Karena saya percaya bahwa firman itu dapat menegur, firman itu juga dapat menasihati, bahkan firman itu juga bisa dikatakan tadi menjadi pedang yang tidak saja menusuk pada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang yang lain yang mendengarkannya. Tetapi kalau toh itu juga tidak mempan, maka apa yang dikatakan oleh Yesus dikatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya sama halnya dengan seorang yang belum hidup di dalam pertobatan. Sama halnya mereka dengan orang bebal. Sama halnya dengan mereka orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Disamakan dengan pemungut cukai, disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan, yang Yesus mau. Poinnya adalah menegur, menasihati itu merupakan sebuah tugas mulia, tugas yang baik. Itu merupakan bagian yang kita haruskan lakukan. Baik itu kepada dari orang tua, kepada anak-anak, suami, kepada istri. Terlebih juga kita dalam kehidupan, dalam keluarga, saudara seiman. Tetapi yang kedua, yang kita harus pahami. Jangan menegur dengan emosi, jangan menegur dengan kemarahan, jangan menasehati dengan menjadi seorang dirinya hakim yang benar. Dan diperhadapkan orang yang bersalah, yang berdosa sebagai orang yang terdakwa dan orang yang tersangka yang harus dihukum dan harus disingkirkan. Tetapi ambillah dan kerjakan sebagaimana langkah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dengan langkah yang pertama, 4 mata kita bicara, menegur dan menasihati. Dengan langkah yang kedua, kita undang beberapa saksi untuk dapat meneguhkan dan menguatkan. Dan kalau toh itu tidak mampu dan belum lagi dapat mentaati dan mengikutinya, maka lakukan itu sebagaimana di depan banyak orang atau jemaat untuk bisa mendengar dan untuk bisa mengerti dan memahaminya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Ada hal nasihat yang sederhana yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Hidup menegur orang yang tidak tertib. Atau menegur orang yang hidup tidak tertib. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi seorang muda kepada yang tua. Apalagi seorang yang mungkin punya tingkat kehidupan sosial yang berbeda. Apalagi juga diperhadapkan dengan orang-orang yang punya taraf kependidikan. Cara berpikir yang berbeda. Bahkan sisi-sisi lain hal ini bisa menjadi benturan, hambatan, dan kita menjadi tidak lagi mampu untuk mau melakukan apa yang menjadi tugas yang mulia, yang baik yang Tuhan ajar dalam hidup kita. Terlebih di tengah zaman situasi yang seperti ini. Kondisi sekularisme yang begitu kuat. Kondisi kehidupan pemahaman dunia yang begitu kuat. Yang membuat kadangkala orang menjadi masa bodoh. Orang menjadi tidak peduli. Orang tidak menjadi perhatian, urusanku urusanmu, urusanmu urusanmu sendiri. Apa yang aku lakukan, jangan campur tangan, yang penting aku tidak merugikan kamu dan kamu jangan ngurusi aku. Tetapi mari dalam lingkup kehidupan gereja dan orang percaya, saling menasihati, saling menegur, dan saling untuk hidup menjadi berkat. Itu adalah tugas yang mulia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita semua yang percaya. Saya berdoa bila gereja di tempat ini, kehidupan kita keluarga, mampu membangun kehidupan yang tertib. Dengan saling menasihati dan saling menegur, terlebih mengingatkan kala kita hidup tidak tertib di dalam Tuhan. Berbahagia kita, pagi ini kau yang mendengar firman percaya, dan kau boleh melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya Yesus, kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan apa yang menjadi setiap kehidupan kita.
Iya Bapa, iya Tuhan, iya Yesus. Kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Tegurlah saudaramu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, bahkan mereka yang hidup, yang tidak tertib. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi firman ini disampaikan, dan ini kebenaran yang Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada kita. Saya percaya bahwa setiap kita rindu dan mau hidup kita menjadi tertib dan baik. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ialah kita akan hidup seorang dengan yang lain. Memperhatikan, mendoakan, mensupport, bahkan melengkapi. Dan salah satunya ialah kita saling boleh menasihati, bahkan menegur. Kalau hidup kita menjadi tidak benar dan tidak tertib di hadapan Tuhan. Hamba berdoa jadikan kami menjadi orang-orang yang mampu untuk memperkatakan kebenaran seorang kepada yang lain. Sehingga hidup kami tidak menjadi salah dan kami tidak melenceng. Bahkan kami tidak berjalan justru di luar kebenaran Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap lidah dan bibir kami. Berkati setiap pikiran kami, jadikan kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Melalui perkataan kami, melalui hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih. Biar singer dengan lembut menyanyikan pujian untuk firman Tuhan tadi. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Cuma untuk diam diri pada Tuhan. Ya. Bagaikan emas yang janji-Mu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan, takkan ku lepas selamanya, ku ikat di pinggangku. Telah kulihat perbuatanmu ajaib. Terima
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Indah dalam kehidupanku. Kami percaya Tuhan. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanmu. Bapa, Engkau menatap ya Tuhan, air mataku yang haus akan kasih-Mu di kiblat-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini ada 2 sakramen yang kita akan boleh kerjakan. Yang pertama untuk penyerahan anak, keluarga, Bapak dan Ibu Michael Sony Susanto akan membawa anak yang dikasihinya, Giovanno Andrew, di hadapan Tuhan. Untuk itu saya meminta untuk keluarga Bapak dan Ibu Michael Sony Susanto dan anaknya Giovanno Andrew untuk bisa maju ke depan, bisa berdiri di hadapan saya. Kita akan mendoakan, kita akan membawa, menyerahkan kekasih kita, anak kita, Giovanno Andrew, ke dalam tangan Tuhan. Satu kebahagiaan, satu kemurahan Tuhan. Selalu saya ingatkan bahwa anak adalah harta yang terbesar yang Tuhan boleh percayakan dan anugerahkan dalam hidup kita. Dan pagi ini sebelum saya akan mendoakan, saya ingin bertanya kepada keluarga, khususnya untuk Sony dan Nadine. Apakah dengan hati yang ikhlas dan sukarela engkau membawa kekasih hatimu, yaitu Giovanno Andrew, pagi ini ke dalam Tuhan sebagai rasa syukurmu yang kau boleh naikkan kepada Tuhan? Yang kedua, apakah kau yakin bahwa seorang Giovanno Andrew ini adalah milik Tuhan? Dia adalah kekasih Tuhan yang dipercayakan dalam hidupmu sebagai berkat yang terbaik, yang paling berharga dalam hidup kalian. Yang ketiga, apakah engkau sebagai orang yang dipercaya Tuhan, yaitu sebagai wakil Tuhan, yaitu sebagai orang tua, ayah dan ibu dari seorang Giovanno Andrew, kau mau mendidik dia, mendampingi dia, bahkan kau bisa menasihati dan bahkan menegur dia untuk menjadi seorang anak yang bertumbuh dalam tidak saja badannya besar, tetapi roh dan jiwanya menjadi anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus itu ada dalam hidupnya. Ya, untuk itu saya ingin bacakan satu nats apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama mulai ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumahnya Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil, betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli atau Imam Eli. Lalu kata perempuan itu atau seorang yang bernama Hana ini, mohon bicara Tuanku. Demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan,
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya? Maka aku pun menyerahkan anak ini kepada Tuhan seumur hidupku. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka, yaitu Hana dan Elkana, di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi hari ini dengan sukacita dan ikhlas dan penuh keyakinan bahwa apa yang kau terima itu dari Tuhan, sepenuhnya adalah milik Tuhan. Namun kebahagiaan dan kehormatan jika engkau sebagai wakil Tuhan dipercayakan untuk seorang Giovanni Andrew ini ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Untuk itu jemaat yang terkasih, marilah kita akan bersama membawa anak kita, kekasih kita, Giovanni Andrew ini, sebagaimana doa orang tuanya, doa harapan mereka. Bahkan tadi malam saya ngomong-ngomong dari ke hati, kira-kira apa yang menjadi harapan untuk kalian, untuk seorang Giovanni Andrew. Lalu Nadine dan Sony saling melihat dan tersenyum, lalu saling angguk-angguk, saling memancing untuk ngomong. Lalu Nadine berkata, mau jadi pendeta Pak. Lalu saya bilang, pendeta itu bukan pekerjaan yang hina. Saya tidak pernah berpikir, bercita-cita jadi pendeta, namun saat ini saya bersyukur karena saya jadi hamba Tuhan. Yaitu sebuah panggilan yang baik. Ya kita berdoa, ya kalau Pak Yusak sudah berpikir jadi pemain keyboard saja Pak, ya, atau Bu Maya sudah jadi penyanyi, tapi mereka berdua sudah tadi malam mau jadi hamba Tuhan. Ya kita doakan. Ya satu kali seorang Giovanni Andrew menjadi hamba, menjadi alat luar biasa. Dan ini menjadi doa kita. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan bersatu di dalam doa kita. Pagi ini di hadapan Tuhan, hamba membawa seorang Giovanni Andrew sebagai milik Tuhan yang kami syukuri. Kiranya berkat yang terbaik, yang terbesar, yang Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan Yesus turun atas hidupnya. Kesehatan, kemurahan dan kekuatan. Anak ini akan bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Sebagaimana apa yang menjadi doa dan harapan untuk orang tuanya. Jika Tuhan izinkan satu kali kelak, kiranya Giovanni Andrew boleh menjadi alat Tuhan yang hebat. Diberkati anakku, diberkati biji matamu, diberkati kekasih Tuhan yang baik. Giovanni Andrew, di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hati hidup anak ini sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Dan kiranya berkat yang terbaik turun atas hidup kalian sebagai wakil Tuhan. Keluarga Michael Sony Susanto, sebagaimana apa yang Tuhan janjikan dan itu yang Tuhan kerjakan. Segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan kami patahkan. Segala kelemahan di kekuatan, bahkan segala hal yang kurang menjadi anugerah Tuhan ditambahkan. Hari ini aku bawa mereka sebagai wakil Tuhan menjadi berkat bagi anaknya. Maka segala pelanggaran, dosa apapun yang mungkin dibuat dalam hidup di luar Tuhan, kami minta hari ini kasih dan anugerah Tuhan yang terbaik turun dalam hidupmu. Diberkati keluargamu bersama dengan anakmu dalam kasih dan
dan damai Tuhan melimpah selama-lamanya. Melalui kedua tanganmu dan hatimu, dan engkau menjadi berkat bagi Giovanni hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Iya, silakan untuk jemaat kita kembali untuk duduk. Bila saatnya kita juga akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah. Mari kita siapkan hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta ternilai. Oh Bapa, hargai Yesus, Engkau kekagumi. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan akan kasih yang terbesar, kasih yang mulia, kasih yang agung, yang Tuhan boleh kerjakan melalui Yesus Kristus untuk kita. Tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah. Semua itu Tuhan boleh kerjakan dan lakukan karena mengasihi setiap kita. Tuhan mau tidak seorang pun menjadi binasa. Sebaliknya berbalik dan bertobat, dan pengampunan dan berkat anugerah itu berjalan ada dalam kehidupan kita. Hari ini mari buka hati kita. Karya terbesar itu sudah dikerjakan melalui hidup kita. Buka hatimu. Biarlah anugerah Tuhan itu senantiasa terpelihara, senantiasa ada dalam hidup kita. Yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit di dalam nama Yesus diberikan kesembuhan. Yang ada dalam beban yang berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kebaikan, dan ada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta ternilai. Oh Bapa, hargai Yesus, Engkau kekagumi. Karya terbesar, mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman dan pengharapan kita terima perjamuan kudus. Kita akan maju ke depan, kita ambil apa yang menjadi bagian kita. Bisa di sebelah kanan, sebelah kiri, mungkin di depan. Mari ambil pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta ternilai, milik dan ku hargai Yesus.
terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kekagumi. Yesus, Engkau kekagumi. Yesus engkau Kekagumi. Yesus, Engkau Jemaat Tuhan yang terkasih, karya terbesar yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada kita adalah karya yang terhormat, karya yang termulia, bahkan karya yang ajaib yang Tuhan boleh berikan untuk hidup kita. Berbahagialah pagi hari ini jika kita boleh menyambutnya dengan iman dan pengharapan kita. Kiranya perjamuan Tuhan pada hari ini di bulan September ini memberikan dan mendatangkan berkat dan berkat untuk kita. Untuk itu mari kita akan bersama mendasarkan melalui nats atau firman yang ada di hosti yang ada kita terima, biarlah itu akan menjadi sebuah berkat untuk kita. Kita akan baca dengan iman dan kita akan bersama amini apa yang menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita akan bersama untuk membacanya. Maka Tuhan akan mendidik seluruh hidup kita dan membawa setiap hidup kita ada di dalam iman, harapan dan kasih kepadanya. Mari kita akan bersama berkata, amin. Firman ini boleh menjadi kebenaran yang akan terus menghidupi kita, meyakinkan bahwa Tuhan ajaib hadir ada di tengah-tengah setiap kita. Sedang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akan bersama makan dan minum roti dan anggur adalah hatimu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang dipecahkan dan ditumpahkan untuk kita. Kalau kau percaya katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara juga percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang hidup dan berkuasa, dapat mendatangkan berkat, mujizat, kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kalau engkau percaya katakan dengan iman dalam nama Yesus aku percaya. Dan yang ketiga, ketika engkau makan dan minum, engkau pulang dan meninggalkan tempat ini, kiranya sukacita dan damai, bahkan berkat bukan kutu, berkat bukan murka, berkat bukan hukuman, dan itu yang akan datang dalam hidupmu. Kalau kau percaya, mari kita akan bersama berkata di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan karena lebih tinggi dari kepala kita. Dan sebelum kau makan dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan ke atas kita. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan letakkan untuk tangan kirimu di dadamu dengan hati yang bersyukur terima berkat Tuhan. Katakan aku percaya berkat Tuhan akan datang dalam hidupku. Dan sebelum kau minum dengarlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang ditumpahkan atas aku, yang dimeteraikan di dalam hatiku, dan yang menjadi perjanjian baru dalam hidupku.
Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Terpujilah Bapa Tuhan yang hidup. Allah yang besar. Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk berkat kemurahan, kebaikan, anugerah yang Tuhan lebihkan. Haleluya. 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 Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Kami memujikan besar ajaib Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji. Diberkatilah hidupmu dengan kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan. Diberkatilah jiwa semangat yang mengasihi Tuhan. Roh yang hidup tunduk kepada hukum Tuhan. Diberkatilah kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kebaikan, kesuksesan dalam pekerjaan dan studimu. Cita-cita dan masa depanmu. Apa yang kau doakan dan Tuhan akan mengabulkannya. Apa yang kau minta dan Tuhan sudah menyediakannya. Diberkatilah setiap pikiran, perasaan dan kehendakmu dengan hikmat akal budi yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanmu. Bersama keluargamu akan melihat kemenangan bukan kekalahan. Keuntungan dan bukan kerugian. Hamba berdoa diberkati bersama di dalam anugerah kasih. Untuk gereja pelayanan Tuhan ditempati dalam kasih kemurahan Tuhan. Yang membawa menyerahkan doa sembahyang kami di dalam kasih Tuhan untuk terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita semua yang percaya bersama berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam PRT Bethlehem pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 7 malam di gereja. Seluruh ibu-ibu diundang hadir dalam ibadah komisi wanita pada hari Rabu 9 September 2020 jam 7 malam di gereja. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat. Kami Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song.
happy birthday to you. Sekian Binus Minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat yang terbaik Tuhan berikan pada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan September. Saya sebagai gembala sidang bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita. Mungkin ada yang berulang tahun dan hari ini hadir di bulan September ini bisa bangkit berdiri dan kita akan bersama untuk berdoa untuk bersama-sama. Ya. Mari jemaat kita akan tundukkan hati, kita akan satukan untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun di bulan September. Kami bersyukur, berbahagia dengan saudara-saudara kami, Ibu Tuti, Ibu Sri Ida Stuti, Ibu Sri Astuti dan juga Saudara Tati. Kami berdoa di dalam nama Yesus dengan usia yang Tuhan tambahkan di bulan September ini. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Diberkati bersama dengan keluargamu, anak dan juga suamimu, bahkan seluruh kehidupanmu dalam pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana janji Tuhan, kebahagiaan dan kebaikan menyertai hidupmu. Hamba berdoa kiranya hal yang benar besar yang Tuhan janjikan dan itu ada di dalam kehidupanmu. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, istri yang baik bagi suami, dalam kehidupan keluarga, di tengah gereja, masyarakat, dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada bulan September ini. Kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk teringat kesehatan, pemulihan Ibu Suharyanto, juga yang masih berbaring di rumah sakit Kensara. Tuhan memberkati dengan kasih anugerah Tuhan menolongnya. Kami juga teringat untuk anak kami juga Yoko juga yang berbaring di rumah sakit. Tuhan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan hal yang terbaik Tuhan nyatakan kerjakan kepada anak ini di dalam masa depan kehidupannya. Tuhan hidup dan menjadi kekuatan baginya. Kami juga berdoa menyerahkan pasca operasi Pak Anto, Ibu Sibirda Studi, semua ke dalam tangan-tanganmu Tuhan memberkati segala berkat untuk mereka dalam kemurahan Tuhan. Kami juga teringat kami membawa menyerahkan pergumulan-pergumulan terus untuk kekasih kami, Ibu Jandi, pemulihan Mas Roni dan Mas Dodi juga dalam tanganmu Tuhan memberkati. Kami percaya, kami yakin ada mujizat dan kasih Tuhan ada dalam hidup mereka. Dari tempat ini kami berdoa memohon meminta di dalam anugerah kasih setia Tuhan. Sebagaimana wanita Syiro Fenisia berdoa kepada Yesus dan itu Tuhan akan memberikannya. Kami juga berdoa menyerahkan kesehatan Pak Sapil. Kami berdoa untuk kesehatan untuk saudara kami Reni. Berdoa untuk kesehatan Ibu Deni, Ibu Handoko, Ibu Andes Gunawan, Bapak Edi Susanto. Dari tempat ini kami terus berdoa, membawa menyerahkan untuk saudara Lia. Kami membawa untuk Bapak Haryanto Himawan. Di tempat ini kami meminta dan berdoa menyerahkan untuk kekasih-kekasih kami. Bapak kami berdoa untuk kesehatan, untuk Ibu Soekarno, kalau Engkau sudah menolong Ibu Jumira dan mujizat Tuhan Kau nyatakan kepada dia. Kami percaya yang lain, Tuhan Yesus memberikan anugerah yang sama. Ibu Kardiman juga dalam tangan-Mu. Terlebih juga kami terus membawa menyerahkan mereka semua di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mengadakan kedua tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan. Pulang dan terima berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai hidupmu hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk setiap kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atas sekarang. Shalom, damai Allah selamanya. Sama-sama menyanyikan pujian ini.
Dengan dalam hati kita katakan, Shalom Tuhan. Shalom, Shalom, diberkatilah Kau. Shalom. Berkat yang terbayang daripada Allah Bapa dan Roh Kudus. Kita memberkatimu, senantiasa mempedulikan kehidupan kita di dalam anugerah kasih setia selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, ada yang hidup, haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.